Oke, karena yang metode pertama yang garis lurus sudah selesai, sekarang kita lanjut ke metode kedua yang saldo menurun ganda. Ini ada di halaman 29. Perlu diingat bahwa kenapa namanya metode saldo menurun ganda. Kenapa menurun? Karena nanti beban penyusutannya tiap tahun itu akan mengalami penurunan. Kalau yang sebelumnya yang garis lurus itu kan tiap tahun sama kan beban penyusutannya. Kalau ini itu menurun. Lalu kenapa ganda? Karena di rumusnya itu dikalikan 2. Nah, jadi ini cara perhitungannya itu ada 2 tahap. Tahap pertama kita hitung dulu tarifnya. Cara hitung tarif 2 kali 100% bagi umur manfaat, nanti jawabannya dalam persen. Karena jawabannya dalam persen, makanya ini nanti di kalkulator nggak usah dimasukkan dulu persennya. Jadi contohnya begini, misalnya estimasi masa manfaat 5 tahun gitu kan. Jadi 100 bagi 5. Dapatnya 20 kali 2, 40. Jadi persennya nanti di akhir. Jadi ini jawabannya 40% atau 0,4. Kalau udah dapat tarif, baru kita hitung beban penyusutan. Beban penyusutan itu didapat dari tarif yang ini yang 40%, nanti kalikan dengan nilai buku awal tahun. Nah, nilai buku awal tahun ya tergantung tahunnya, tergantung masing-masing tahun berapa nilai sisa atau nilai bukunya. Lebih mudah sih menggunakan tabel untuk yang metode kedua ini ya, metode saldo menurun ganda. Lalu di sini kita lanjut ke contoh soalnya. Ini contoh 4.3. Perolehan aktiva pada awal tahun. Ingat awal tahun itu berarti anggapnya kita memang belinya di awal. Kayak gini misalnya 5 Januari. Harga perolehannya 19 juta. Lalu masih ingat kalau harga perolehan itu semua biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk memperoleh aktiva tersebut harus ditambahkan. Jadi di sini ada 500.000 untuk biaya angkut dan 500.000 untuk biaya asuransi harus ditambahkan. 500 tambah 500 1 juta tambah 19 jadi 20. Jadi di sini harga perolehannya itu 20 juta. Lalu dibaca lagi taksiran umur manfaatnya 5 tahun kan. Nah, jadi nanti hitung tarifnya kita pakai yang ini aja. Udah dihitungkan di sini 100 bagi 5 tadi dapatnya 40%. Ingat ya, tarif di sini, tarif penyusutannya. Tarif penyusutannya itu 40%. Nah, kalau udah di sini katanya tanpa nilai residu. Kalau tanpa nilai residu berarti nilai sisanya di akhir periode itu harus 0 karena keterangannya tanpa ya. Kalau sudah nanti di halaman belakangnya halaman 30 ada tabel, kita coba isi tabelnya untuk yang metode saldo menurun ganda. Oke, jadi ini tabelnya. Tadi belinya tahun 2008. Jadi karena 5 tahun. Jadi ingat ya kalau metode saldo menurun ganda itu kita bagian atasnya kita kosongkan dulu untuk awal tahunnya. Jadi kita mulai di sini aja 2008 9 10 11 12. Tahun 1 2 3 4 5. Oke. Harga perolehannya tadi 20 juta. Tarifnya tadi udah dihitung 40%. Nah, ingat tadi kan cara hitung beban penyusutan tarif dikali dengan nilai buku awal tahun. Karena di 2008 belum digunakan, maka nilai bukunya sama dengan harga perolehan. Jadi nanti harga perolehan 20 juta ini sama dengan ini, nilai buku awal tahunnya. Kita anggap di sini dulu aja ya. Nah, jadi nanti 40% tinggal dikalikan dengan 20 juta. 40% kali 20 juta, 8 juta. Maka beban penyusutannya itu 8 juta. Ada 8 juta ini didapat dari 40% kalikan dengan 20 juta. Nah, kalau akumulasi penyusutan untuk yang awal tahun itu kan berarti sama dengan beban penyusutan awal tahun, jadi sama-sama 8 juta. Nah, lalu kalau untuk dapat nilai buku di tahun 2008 ya seperti biasa. Harga perolehan yang 20 juta ini kurangkan dengan 8 juta. 20 kurang 8 kan 12. Kalau udah ya udah lanjut seperti biasa aja. Berarti untuk dapat beban penyusutan ini gimana lagi? 40%-nya nanti tinggal dikalikan dengan nilai buku yang ini. Jangan yang ini lagi. Ini kan untuk tahun 2008. Nah, kalau 2009 pakai yang ini. 40% dikalikan dengan 12 juta. Dapatnya 4.800.000. Lalu akumulasi penyusutan yang selanjutnya itu didapat dari ini. Didapat dari sini. 8 juta ditambah dengan penyusutan yang baru yang 2009. 8 berarti 12.800.
Lalu nanti nilai bukunya sama, harga perolehan 20 juta dikurangi dengan 12.800, 7.200.000. Nanti seterusnya seperti itu. Nah, ini harga perolehan selalu sama, tiap tahun selalu 20 juta. Tarifnya juga sama, selalu 40%. Nah, ini aja beban penyusutannya aja berubah. Beban penyusutan nanti angkanya makin kecil tiap tahun. Kan namanya metode saldo menurun ganda. Jadi beban penyusutannya emang angkanya makin kecil terus. Nah, selanjutnya ini seperti biasa ya, 40% tinggal kalikan nilai buku yang ini. 40% dikalikan dengan 7.200.000 dapatnya 2.880.000. Nanti kalau mau dapat akumulasi ditambahkan lagi ini yang 12 juta tambah 2.880.000, 12.800.000, 15.680.000. Nanti tinggal dikurang 20 juta kurang 15.680.000, dapatnya 4.320.000. Nah, kalau udah ini nanti kali lagi dengan ini untuk dapat beban penyusutan yang ini 4.320 kali dengan 40% dapatnya 1.728. Nanti akumulasi ditambah seperti biasa, 1.728 tambah 15.680, dapatnya 17.408. Nanti dapat nilai bukunya dikurang lagi 20 juta kurang ini, hasilnya 2.592. Oke, nah tolong dipahami bahwa tadi kan diminta bahwa nilai bukunya 0 kan, maka di soal ya katanya tanpa nilai residu, berarti di sini harus 0. Nah, khusus metode saldo menurun ganda memang tahun terakhirnya itu harus kita paksakan jawabannya. Jadi biasanya kalau mau dapat nilai buku itu harga perolehan harus dikurangi dengan akumulasi penyusutan supaya hasilnya 0. Nah, jadi 20 juta dikurang berapa supaya hasilnya bisa 0? Berarti 20 juta harus dikurang dengan 20 juta. Ya, 20 juta, 20 kurang 20 kan 0. Nah, sekarang bagaimana cara isi angka di sini? Tadi kan begini ya caranya ya. Kalau mau dapat angka 20 juta itu kan 17 tambah ini harus dapat ini. Gitu kan tadi kan menurun-menurun ke bawah. Nah, sekarang kita coba hitung. 17 juta ini tambah berapa supaya hasilnya 20? Caranya kan tinggal dikurang aja kan 20 juta tinggal kurangi aja dengan 17 juta 408. Dapatnya 2.592. Nah, ini untuk yang tahun terakhir kalau metode saldo menurun ganda memang harus begini ya. Memang harus cara dipaksain gitu. Ini untuk yang metode saldo menurun ganda yang awal tahun belinya.